الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pujian yang paling sempurna kecuali kita panjatkan dan kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, pencipta kita, pemberi kehidupan kita, dan yang akan menjadi tempat untuk kita kembali, karena kita adalah merupakan hambanya dan kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, karunia-Nya yang tidak pernah terputus, yang kita dalam perjalanan kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Tema kita pada kajian pagi yang berbahagia ini adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita di saat mereka masih ada di hadapan kita dan masih hidup di hadapan kita, ataupun sepeninggal mereka berdua. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada mereka berdua, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu, Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, Rabb yang paling berhak untuk dipersembahkan segala bentuk dan macam ketaatan peribadahan yang kita lakukan, telah memerintahkan untuk kita semua, untuk kalian semua tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, dan apabila salah seorang di antara keduanya telah mencapai umur lanjut usia,
atau keduanya telah mencapai umur lanjut usia, sedangkan mereka berdua berada di bawah tanggungan kita, berada di bawah pemeliharaan kita, fala taqul lahuma uffin, janganlah sekali-kali kita mengucapkan kata-kata uff, kata-kata ah terhadap mereka. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan janganlah sekali-kali kita menghardik keduanya atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang dibenci, kata-kata yang tidak sopan. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua kata-kata yang lembut, kata-kata yang indah, kata-kata yang sopan, sebagai rasa cinta kita kepada mereka berdua, ketaatan kita kepada mereka berdua, kasih sayang kita kepada mereka berdua. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua. Kita rendahkan diri kita di hadapan mereka berdua, dan kita bermuamalah kepada mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Wa qul lahuma, dan ucapkan kepada mereka berdua doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ucapkanlah kepada mereka berdua doa, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kami, Tuhan kami, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasihi kita, telah mendidik kita, telah membesarkan kita dari kecil sampai kita tumbuh dewasa dan bisa berdiri sendiri. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kita dari masa kecil kita sampai kita ini tumbuh dewasa dan bisa berdiri sendiri. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata dalam menafsirkan ayat ini, ayat yang bunyinya fala taqul lahuma uffin, janganlah kalian sekali-kali mengucapkan kata-kata ah kepada mereka berdua, wala tanharhuma, dan janganlah sekali-kali menghardik mereka berdua, yaitu seseorang mengucapkan kata-kata yang buruk dan kotor kepada keduanya. Dan penafsir lainnya Muqatil mengatakan maksud dalam ayat ini adalah perkataan yang buruk dan kasar kepada kedua orang tua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan penyebutan kata at-tarbiyah yang artinya pendidikan di dalam ayat ini. Surat Al-Isra ayat 24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah doa, panjatkanlah doa kepada mereka berdua, ya Allah kasihilah mereka berdua, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua pernah mendidik kita. Rabbayani ini adalah kalimat tarbiyah yang artinya pendidikan, yang hal ini dimaksudkan agar para hamba atau setiap hamba dan kita semua selalu mengingat sikap lembut dari kedua orang tua kita kepada kita. Mereka berdualah yang telah mendidik kita semua dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh susah payah, dan mengeluarkan seluruh daya dan upaya untuk mendidik kita, mengasuh kita, dan membesarkan kita. Dengan demikian
kita akan selalu merasa mengasihi kedua orang tua kita, dan kita selalu menyayangi kedua orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat lain tentang kewajiban dan hak kedua orang tua terhadap kita semua. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada Bani Israel. Yang bunyi janji tersebut adalah, pertama, la ta'buduna illallah, engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat dan janji yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Wadzil qurba, dan kepada karib kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang masih terikat hubungan karib kerabat dengan kita, lebih berhak untuk kita ulurkan kepada mereka pertolongan kita dari yang lainnya. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin, orang-orang fakir yang masih terikat karib kerabat dengan kita, lebih berhak untuk kita ulurkan kepada mereka pertolongan kita dari yang lainnya. Nah, di sini di dalam ayat ini dijelaskan tentang hak kedua orang tua kita kepada kita semua, yaitu untuk kita berbakti kepada mereka berdua. Dan ini adalah merupakan amalan yang paling utama dan paling mulia, dan merupakan sebuah ketaatan yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dia berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Di situ dia mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Engkau bisa menunaikan dan melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Itu amalan yang paling dicintai. Qal thumma ay. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk amalan yang paling dicintai? Qal, dan dijawab oleh Rasulullah SAW, thumma birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qal thumma ay. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal al jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sampai letakkan di dalam hadis ini urutan jihad fi sabilillah pada peringkat ketiga setelah berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis berikutnya yang akan kita baca bersama dan akan kita pelajari bersama. Saudaraku sekalian, berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu penyebab untuk kita masuk surga. Dan ini adalah merupakan jalan yang akan memudahkan kita untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan masih adanya kedua orang tua kita di hadapan kita, atau salah satu dari keduanya, adalah merupakan ladang, ya kan, atau kita ibaratkan sebagai sawah untuk kita memanen surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti diriwayatkan oleh
Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, raghima anfu, kata Rasulullah, raghima anfu thumma raghima anfu, celakalah, sungguh celakalah dan sungguh celakalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila man ya Rasulullah, kemudian para sahabatnya bertanya, siapa ya Rasulullah orang-orang yang termasuk menjadi orang-orang yang celaka? Qal, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Kecelakaan Rasulullah ulang 3 kali, dan kecelakaan kemudian kecelakaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang manusia, para hamba yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, sedangkan mereka sudah masuk dalam usia lanjut, tetapi keberadaan orang tua dan kesempatan dia masih bisa melihat dan orang tuanya masih ada di sisinya, tidak menjadikannya masuk surga. Sebuah kecelakaan yang sangat besar. Kehancuran. Orang tuanya masih ada di hadapannya, orang tuanya masih hidup, tapi tidak bisa menjadikannya menjadi orang-orang yang masuk surga karena kedua orang tuanya, karena berbaktinya dia, karena taatnya dia kepada kedua orang tua. Sebuah kerugian yang sangat besar dan nyata, karena ini adalah sawah kita, ladang kita untuk kita bisa meraih surga Allah. Kita sia-siakan sehingga dalam masa kehidupannya sama sekali kita tidak bisa berbuat baik kepada keduanya atau berbakti kepada keduanya. Setelah mereka berdua masuk ke dalam liang lahat baru kita ingat. Tapi ketika mereka masih hidup dan ada di samping kita, kita sama sekali menjadi orang-orang yang lalai dan tidak ingat untuk berbakti kepada keduanya. Al-Hasan rahimahullah pernah berkata, dan saya akan sebutkan perkataan-perkataan para salafus soleh, bagaimana contoh suri toladan yang bisa kita ambil dari nasihat-nasihat mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-Hasan rahimahullah berkata, berbakti adalah seseorang mentaati terhadap apa yang mereka perintahkan kepadamu selama perintahnya tidak dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya berada pada tingkat pertama, prioritas utama dari seluruh kecintaan kita kepada seluruh manusia dan apa saja yang ada di dunia ini, termasuk kedua orang tua kita. Dan kecintaan kita kepada kedua orang tua kita adalah merupakan salah satu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu harus ada pada koridor selama tidak dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, masih perkataan Imam Al-Hasan, durhaka adalah engkau meninggalkan mereka berdua, tidak berbakti kepada mereka berdua, dan tidak berbuat baik kepada mereka berdua.
Ibnu Muhirriz mengatakan, antum bisa dengarkan bersama perkataan Ibnu Muhirriz ini. Barang siapa berjalan di depan kedua orang tua, berjalan di depan kedua orang tua, maka dia telah berbuat durhaka. Berjalan tok di depan kedua orang tua, kecuali jika ia ingin menyingkirkan duri dari jalan yang dilewati kedua orang tuanya. Dan siapa saja memanggil kedua orang tuanya dengan nama atau gelarnya, orang tua dipanggil dengan namanya, dipanggil dengan Mat, ya kan, atau Ahmad, atau dipanggil dengan gelarnya, atau mungkin bisa jadi gelarnya kebetulan, ya kan, jelek, ya kan, kuli atau lain sebagainya, ya kan, atau pita, jelas dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan seorang anak hanya boleh memanggil kedua orang tuanya dengan sebutan ayah atau ibu, bapak atau ibu. Imam Mujahid mengatakan, tidak pantas bagi seorang anak menolak tangan kedua orang tuanya ketika dia memukul dirinya. Tidak pantas seorang anak menolak kedua orang tuanya atau menolak tangan salah seorang dari keduanya ketika memukul dirinya, ya kan, atau menangkis istilahnya. Dan barang siapa melotot ke arah orang tuanya, maka dia tidak berbakti kepada orang tua. Dan barang siapa telah membuat hati orang tuanya sedih, maka dia telah berbuat durhaka. Dan Nabi SAW memperingatkan kita dari perbuatan durhaka kepada orang tuanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang punya hadisnya adalah ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang perbuatan dosa yang paling besar? Dan Rasulullah ulangi 3 kali, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan dosa yang paling besar? Maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan dosa yang paling besar? Rasulullah ulang 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabatnya menjawab, iya, kami mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, kemudian Rasulullah bersabda, al-isyraku billah, engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa jalasa wa kana muttaki'an faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk bersandar, kemudian beliau berkata, ala wa qauluz zur, hati-hati terhadap qauluz zur, perkataan bohong, perkataan dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata, dan terus Rasulullah masih mengulangi perkataan ini sampai kami pun para sahabatnya mengatakan, alangkah baiknya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa tenang dan diam. Ini menunjukkan besarnya dosa dan jeleknya perkataan palsu atau ucapan palsu. Saudaraku sekalian, sekali lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang diberi rezeki dengan bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Pahala yang paling besar, ganjaran yang paling banyak
bukan hanya dengan kita berjihad dan berperang saja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan salah satu amalan yang mulia. Kita bisa berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghunuskan pedang dengan niat dan tujuan hanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salah satu dzarwatis sanamil Islam, puncak dari ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak Islam. Tapi di antara amalan-amalan mulia, amalan-amalan agung untuk kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dengan berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tapi berbakti kepada orang tua adalah merupakan salah satu amalan yang mulia, yang ganjarannya dan pahalanya sangat besar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Dia berkata, anna Jahimah taja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka. Ada salah seorang sahabat rahimahullah yang bernama Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin untuk bisa berjihad dan berperang bersamamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya datang kepadamu untuk meminta pendapatmu agar saya bisa ikut berperang bersamamu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan, hallaka min wahai Jahim, apakah engkau masih punya seorang ibu? Rasulullah bertanya padanya. Qala na'am, iya ya Rasulullah, saya masih memiliki seorang ibu. Qala falzamha, kemudian Rasulullah SAW berkata dan memerintahkan kepadanya, falzamha, dampingilah ibumu, fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga ada di kedua telapak kakinya, kaki ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Dalam hadis lain yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ji'tu ubayi'uka 'alal hijrah. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk membaiatmu, untuk berjanji setia kepadamu dalam berhijrah, menunaikan dan melaksanakan hijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyan, akan tapi saya tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala irji' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang kembali kamu kepada keduanya, samperi mereka berdua dan jadikan mereka berdua untuk bisa tersenyum dan tertawa sebagaimana engkau pernah menjadikan mereka berdua menangis. Dalam redaksi lain disebutkan Rasulullah SAW menjawab, ya kan, la ubayi'uka hatta tarji' ilaihima fatudhikahuma kama abkaitahuma. Saya tidak akan membaiatmu, kata Rasulullah SAW, sampai kamu kembali kepada keduanya dan engkau jadikan mereka berdua bisa tersenyum dan tertawa seperti engkau telah menjadikan mereka berdua menangis. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan beratnya kewajiban untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Hisham
bin Hasan mengatakan, aku berkata kepada Al-Hasan, aku mempelajari Al-Quranul Karim sementara ibuku menungguku untuk makan malam. Aku sedang belajar Al-Quran ini, tapi ibuku menantiku untuk makan malam bersama. Maka Al-Hasan berkata, makanlah bersama ibumu agar hatinya senang, karena perbuatan ini lebih aku sukai daripada engkau menjalankan ibadah umroh. Pulang dan temani ibumu untuk makan bersama. Salah seorang ulama yang bernama Haywah bin Shuraih sedang duduk dalam majelisnya seperti kita sekarang ini. Dia sedang berceramah dan duduk di hadapan murid-muridnya dalam majelisnya, berceramah di hadapan manusia. Dan pada saat itu ibunya datang dan berkata kepadanya, wahai Haywah, bangun kamu dan beri makan ayam dengan gandum. Maka ketika itu juga si Haywah pun beranjak dan bangun meninggalkan majelis untuk memberi makan ayam dengan gandum. Habis itu balik lagi ke majelis. Contoh lain banyak sekali saudaraku sekalian. Di antaranya adalah Bishr bin Al-Harith mengatakan, seorang anak yang dekat dengan ibunya sehingga ibunya mendengar nafasnya lebih baik daripada anak yang mengayunkan pedangnya dalam jihad fisabilillah dan melihat kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya lebih baik dari apapun. Atau pernah ditanya, bagaimana seorang ibu bersumpah dan meminta kepada anaknya untuk tidak sholat kecuali yang fardu dan tidak puasa kecuali yang Ramadan saja. Maka Atok menjawab, ia harus mentaati ibunya, karena mentaati ibunya lebih didahulukan daripada mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Tapi koridornya tadi, selama tidak dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan puasa sunnah, melaksanakan sholat sunnah, jelas peringkat berbakti kepada orang tua lebih tinggi dan hukumnya wajib. Hisham bin Hisan mengatakan, aku berkata kepada Al-Hasan Al-Bashri, aku sedang pelajari Al-Quran sementara ibuku tadi ini memintaku untuk makan malam. Maka ia menjawab, engkau makan malam dengan ibumu dan engkau senang memandangnya, lebih aku sukai daripada menghajikannya untuk kedua kalinya, yaitu haji yang sunnah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang menggendong ibunya di pundaknya. Suatu saat dia melihat seorang menggendong ibunya di pundaknya dan ia tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian ia bertanya, wahai Ibnu Umar, bagaimana menurutmu? Apakah aku sudah membayar kebaikan ibuku dengan menggendongnya untuk tawaf di Ka'bah? Maka Ibnu Umar pun menjawab, tidak. Meskipun hanya satu dari kebaikan, engkau belum membayarnya sama sekali. Tetapi engkau telah berbuat baik dan Allah akan membalasmu dengan pahala berlimpah atas amalanmu yang sedikit ini. Jadi apa yang kita sudah
persembahkan kepada ibu kita ataupun bapak kita tidak akan bisa membalas kebaikan mereka berdua. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa bakhil atau kikir kepada kedua orang tua kita. Kita harus perangi sifat itu. Dan kita ajarkan, kita terangkan kepada istri dan anak-anak kita, dan beri contoh dan suri tauladan mulia kepada mereka ketika kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ini adalah pendidikan yang sangat penting sekali. Ketika anak-anak kita melihat kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ini pendidikan yang sangat tinggi dan mulia. Bukan ria, bukan. Tapi ini adalah contoh dan suri toladan. Anak kita yang masih kecil akan merekam di dalam pikirannya. Anak kecil kan rekamannya masih kuat. Antum semua mungkin pernah mengalami ketika masih kecil, ada perkara-perkara, amalan-amalan, perbuatan yang masih terekam dalam pikiran kita sampai sekarang dan tidak lupa. Mungkin yang kemarin, kejadian yang kemarin kita lupa, tapi kejadian yang pernah kita alami di masa kecil kita masih ingat. Ini yang tujuannya ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan sudah seyogianya para istri dan wanita muslimah mendorong para suaminya, mendukung para suaminya untuk taat kepada kedua orang tua, dan bukan malah menjadi penghalang ketika suaminya akan taat dan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di samping itu, kewajiban kita kepada istri dan anak-anak kita pun tidak boleh kita lalaikan. Kita penuhi kewajibannya, karena mereka adalah orang-orang yang di bawah tanggungan dan tanggung jawab kita. Tapi orang tua pun adalah merupakan tanggung jawab kita, khususnya anak laki-laki. Ketika orang tua kita sudah tua renta, sudah masuk masa manula, usia lanjut, mereka lebih berhak pulang kemana? Ke rumah anaknya yang perempuan atau ke rumah anaknya yang laki-laki? Iya, silakan. Jazakallah. Mereka lebih berhak mana? Pulang ke rumah anak perempuannya atau pulang ke rumah anak laki-lakinya? Anak laki-laki. Makanya kenapa Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan ini laki adalah pemimpin bagi para wanita. Dan kenapa hikmah Allah berikan laki-laki itu warisan 2 dan perempuan 1? Karena kita semua ini laki-laki pemimpin dan tanggung jawabnya besar. Ketika kedua orang tua kita meninggal dan kita punya adik wanita atau kakak wanita, siapa yang akan mewalikan mereka untuk menikah? Saudara laki-laki. Dan ketika misalnya salah seorang dari saudara wanita kita kesusahan, suaminya meninggal misalnya, dia menjadi janda dalam keadaan tidak punya, sedangkan kita adalah orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tuanya masih hidup, dia kembali ke rumah orang tuanya, dan kita sebagai kakaknya yang Allah berikan keluasan rezeki membantu. Nah, kalau orang tuanya sudah tidak ada, dia miskin, gak punya, ya kan misalnya rumah, kembalinya kemana? Ke rumah kakak adiknya sesama wanita, atau ke rumah kakaknya yang laki-laki atau adiknya yang laki-laki, saudaranya yang laki-laki?
saudara laki-laki. Karena kalau dia punya saudara wanita juga, datangnya ke tempat saudara wanita, suaminya bukan mahram. Tapi kemana dia kembali? Ke saudara laki-laki. Makanya pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan khususnya kepada wanita-wanita muslimah, jangan sampai merasa berat ketika melihat suaminya membantu kedua orang tua. Jangan sampai merasa berkecil hati ketika melihat saudara laki-lakinya membantu salah satu dari keluarganya, khususnya adik wanita atau kakak wanita yang kesusahan dan kesulitan. Karena ingat, engkau telah diberi rizki seorang lelaki yang bertanggung jawab, seorang laki-laki yang baik. Bisa jadi saudara wanita yang lainnya Allah uji dengan laki-laki yang tidak baik, yang tidak bertanggung jawab, atau Allah uji dengan diambil suaminya. Nah, ketika engkau berada dalam posisi seperti wanita tersebut, bagaimana? Ingat, wahai istriku, Allah menguji salah satu dari saudara wanitaku, suaminya meninggal atau suaminya tidak bertanggung jawab. Apabila kejadian ini menimpa dirimu, bagaimana? Kita ingatkan dengan seperti itu. Kemana engkau akan pulang? Kalau misalnya aku meninggal, aku wafat, kemana kamu akan pergi? Engkau akan pergi ke rumah kakak atau adikmu. Gak mungkin kamu pergi ke rumah saudara saya, bukan muhrimnya. Tapi engkau akan pergi ke rumah kakak atau saudara laki-lakimu. Nah sekarang, kalau engkau memperlakukannya dengan perbuatan yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik, atau engkau tidak mau menerima dirinya misalnya, atau bahkan kedua orang tua, tidakkah engkau ingat perasaan tersebut? Dalam majalah Kiblati pernah diceritakan tentang anak Tetris. Dan sebelum di majalah Kiblati saya sudah pernah baca. Dan kejadian itu ada di Saudi sini. Antum semua tahu kebiasaan orang Saudi itu punya rumah, kalau yang kaya punya villa, kalau yang menengah ke bawah dia biasa hidup di apartemen. Nah, kalau antum mayoritas dari antum tinggal di villa itu kan mesti ada tersendiri kamar di depan, kamar mandi, ya kan? Yang tujuannya untuk kamar tamu. Nah, ada sepasang suami istri yang kebetulan orang tua suaminya, jadi mertua perempuannya, mertua laki-laki bagi istri maksudnya. Jadi bapaknya suami ini, mertua istrinya, tinggal bersama dia. Tapi ketika itu ditempatkan oleh istrinya di ruang tamu, bukan dikumpulkan di dalam rumah bersama, dan makannya pun dikirim. Nah, ketika si istri bermuamalah dan berbuat kepada mertuanya dengan cara seperti itu pun, si suaminya pun ridho. Istilahnya nggak komplain. Dan istrinya pun oke-oke aja loh, suami saya juga diam kok, berarti kan setuju. Pada suatu saat Allah ingin mengirimkan hidayah dan petunjuknya dan mengingatkan mereka berdua melalui lisan anaknya yang masih kecil. Dan orang tuanya tidak menyangka kalau anaknya yang masih kecil bisa berbicara dan menyampaikan pesan yang seperti itu. Nggak masuk akal anak kecil bisa berbicara seperti itu. Suatu saat si ibu sedang
bersama-sama seperti kebiasaan ibu-ibu yang lainnya membantu anak-anaknya untuk belajar, mengulang pelajaran di sekolahan. Nah, anak yang kecil ini yang masih belum sekolah, umurnya sekitar 3 atau 4 tahun, biasa kan senangnya ngeributin ikut-ikutan, akhirnya dikasih pulpen sendiri buat orek-orekan. Dan dia pun menggambar kotak-kotak seperti Tetris gitu. Sebagian kotak-kotak dia gambar berkumpul secara bersama, dan ada satu kotak dia gambar secara berpisah. Kemudian si ibu pun tanya, kamu sedang apa? Nah, sedang buat kotak-kotak. Loh, kok ini ada kotak-kotak kumpul, kok ya ada satu kotak jauh? Oh, ini rumah itu. Nah, nanti ibu di mana? Ibu di sini nih, di kotak yang tempatnya jauh. Loh, kenapa ibu di sini? Enggak. Orang ibu taruh kakek juga di tempat yang jauh. Ibunya seperti ditampar ketika mendengar perkataan tersebut. Anak yang masih kecil, jangan dikira tidak merekam dan melihat perilaku orang tuanya ketika berbuat baik atau tidak berbakti kepada orang tuanya, tapi dia merekam. Dan anak yang kecil ini pun bisa menyampaikan pesan, artinya saya akan berbuat kepada ibu kelak nanti, dan bapak seperti ibu dan bapak memperlakukan kakek seperti itu. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu kamu akan dibalas. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ibunya seperti ditampar dan menangis terseduh-seduh. Dan ini hidayah yang Allah sampaikan melalui anak. Sehingga langsung memerintahkan pembantu dan supirnya untuk membersihkan salah satu kamar yang ada di dalam, disiapkan, kemudian dipindah si kakek itu dan dimasukkan ke dalam rumahnya. Ketika suaminya datang, kaget suaminya, loh, kok bapak sudah pindah masuk ke dalam? Dijawab oleh ibu tadi, saya ketika tua nanti ingin kumpul sama anak saya dan tidak mau berpisah. Ada seorang teman datang dan bertanya kepada saya, Ustaz, apa sikap yang harus saya berikan? Apa yang harus saya lakukan kepada istri saya? Ketika saya mengulurkan bantuan kepada kedua orang tua saya melalui istri saya, dan saya tujuan saya mengirimkan uang, kalau saya mengirimkan uang kepada orang tua langsung saya bisa, tapi sengaja saya kirimkan uang ini melalui istri saya supaya istri saya yang menyampaikan uang itu terhadap kedua orang tua saya, sehingga terjadi ikatan yang lebih mesra, lebih dekat lagi. Tapi marah Ustaz, merengut. Enak ya punya bapak, punya anak kaya. Enak sekali. Padahal uang yang saya berikan kepada orang tua saya 600.000 dan uang yang saya berikan kepada istri saya 3 juta. Berapa kali lipat Ustaz? Masih merengut dan berberat hati. Dan ketika akhirnya saya berikan pun secara diam-diam, ketahuan pun merengut juga. Nah, terus saya harus bagaimana ini? Dikasih terang-terangan tujuannya biar lebih dekat, merengut. Dikasih diam-diam juga merengut. Merengut udah jadi bahasa Indonesia kan? Iya kan? Terus bagaimana nih Ustaz? Ya, nanti dulu.
Sedangkan saya sebagai anak ingin berbakti kepada kedua orang tua saya. Khususnya saya melihat bapak saya bagaimana perjuangan dia dalam membesarkan saya. Bapak saya cuma seorang tukang kursi, istilahnya tukang kayu, tukang kayu, yang saya tiap hari melihat dia membuka bajunya diterik panas matahari, ya kan, sambil menggergaji dengan gergaji yang besar itu, tahu Pak, satu di bawah satu di atas. Itu yang saya lihat dari perjuangan bapak saya. Sedangkan saya sekarang di Saudi ini pakai Camry yang harganya 400 juta di Indonesia. Gaji 4 juta. Saya bisa naik Camry sekarang. Dan ketika saya beli Camry baru ini, yang pertama naik adalah istri saya. Mungkin orang tua saya datang ketika hajian saja naik. Tapi yang pertama merasakan kenikmatan siapa? Istri saya. Tapi saya lihat dia merasa berberat hati ketika saya membantu orang tua saya. Nah, semacam ini butuh ketegasan. Dan wanita yang seperti ini harus ingat, hati-hati, engkau akan menjadi seorang ibu seperti, atau menjadi seorang ibu seperti ibu istrimu, ibu suamimu dulu juga, ya kan, menjadi seorang ibu bagi anak. Engkau akan menjadi seorang mertua seperti sekarang. Mertuamu memiliki seorang menantu, dan bisa jadi engkau ketika menanam sikapmu seperti ini, Allah tidak lalai, dan suatu saat anakmu akan berbuat seperti itu sama juga kepada. Ketika seorang anak melihat ayahnya berbakti kepada kedua orang tuanya dan ibunya mendukung suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, anak akan belajar dan melihat dan tumbuh dalam hatinya rasa cinta, rasa bangga, dan angan-angan suatu saat saya akan berbakti seperti bapak saya berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa yang akan paling diuntungkan? Ibu. Karena ketika dia ingin berbakti kepada siapa? Kepada ibunya. Ini yang kadang-kadang para wanita itu lupa. Sangat-sangat disayangkan. Oleh karena itu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada kita semua, untuk bisa menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah dan ibu kita, dan kita bisa memberikan semua hak-hak mereka, bisa membahagiakan mereka, menyenangkan mereka, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan surga Allah karena mereka berdua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.